Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPS. Kali ini kalian sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Minggu lalu kalian sudah pelajari tentang peta dan komponen penyusunnya. Sekarang kita akan belajar tentang letak dan luas Indonesia. Ibu akan bagikan materi, kalian perhatikan ya. Perhatikan atau simak baik-baik karena Ibu akan bagikan soal. Ibu akan tanyakan berupa soal di sini sebentar dulu sekalian dan kalian harus jawab. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang apa itu letak dan luas Indonesia. Nah, pertama kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang menjelaskan letak geografis Indonesia, menjelaskan letak astronomis Indonesia, dan menjelaskan tentang letak geologis Indonesia. Nah, perlu kalian tahu bahwa letak suatu tempat, kalian perlu tahu dulu apa itu letak. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat dan lainnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Nah, karakteristiknya itu diidentifikasi bersuhu tinggi atau cenderung panas karena berupa dataran rendah dan sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Ini kalian jawab pelajaran kemarin di interaksi ruang dan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Letaknya juga menunjukkan posisi suatu tempat dengan tempat lainnya. Dalam hal ini ada tempat yang strategis. Strategis artinya banyak yang mengunjungi, terisolasi atau tidak banyak orang yang mengunjungi tempat tersebut dan seterusnya. Nah, di sini intinya kalian perlu tahu letak Indonesia itu artinya tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Nah, letak Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Ini yang Ibu jelaskan tadi di tujuan pembelajaran. Jadi perlu kalian ingat bahwa letak Indonesia itu dibedakan atas 3. Baik letak astronomisnya, geografisnya, maupun geologisnya. Sedangkan luas wilayah Indonesia itu 1/3 luas Indonesia adalah daratan dan 2/3 luas Indonesia adalah lautan. Nah, luas daratan Indonesia sendiri itu kurang lebih 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautannya itu sekitar 3.273.810 km persegi. Jadi di sini bisa kalian lihat perbedaannya bahwa luas lautan Indonesia itu lebih luas dibanding luas daratannya. Makanya kita dikenal sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, yang pertama kalian harus tahu tentang apa itu letak astronomis. Ya, letak astronomis itu adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang dan garis bujur merupakan garis semu atau khayal pada permukaan bumi yang biasa ditunjukkan pada peta atau globe. Di sini kalian bisa lihat gambarnya. Ini garis lintang di sini merupakan garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Yang membela garis khatulistiwa sendiri itu adalah garis yang membela bumi. Ini garis khatulistiwa ya yang ditunjukkan merah ini menjadi 2 bagian, yaitu belahan bumi utara dengan belahan bumi selatan. Nah, garis lintang itu yang ini. Lalu, ada yang namanya lintang utara lalu lintang selatan. Yang Ibu tunjukkan ini lintang utara dan yang bawah ini lintang selatan. Jadi semua wilayah atau tempat yang terletak di sebelah utara atau ekuator itu berada di lintang utara, sedangkan yang berada di daerah selatan itu berada di garis lintang selatan. Garis khatulistiwa bisa kalian baca di sini penjelasannya, disebut sebagai garis ekuator atau garis lintang 0 derajat. Nah, wilayah Indonesia sendiri yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah kota Pontianak atau Kalimantan Barat di sini. Lalu, garis lintang digunakan sebagai patokan wilayah iklim di bumi. Nah, perlu kalian ingat, berdasarkan garis lintangnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini letak astronomisnya ya, berdasarkan garis lintangnya. Nah, berdasarkan garis lintang inilah yang menjadikan Indonesia beriklim tropis. Kalian perlu tahu bahwa iklim di dunia itu ada 4. Ada yang tropis, subtropis, dan maksudnya ada 2, iklim tropis dan subtropis, sedangkan yang menyebabkan subtropis itu biasanya mengalami 4 musim. Ada yang namanya musim hujan, musim panas, musim salju, musim semi, musim gugur, seperti itu. Lalu kalian perlu tahu juga garis bujur. Garis bujur itu yang tanda merah ini.
Garis bujur ada namanya bujur barat, ada namanya bujur timur. Nah, garis bujur itu adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi kalau lintang yang seperti ini, kalau bujur yang seperti ini, utara ke selatan. Perlu kalian tahu perbedaannya. Sedangkan dilihat dari garis bujurnya, wilayah Indonesia itu berada di paling barat di ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur, wilayah Indonesia paling timur di Kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Jadi kesimpulannya, secara astronomis letak Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini yang perlu kalian ingat. Ada yang namanya pengertian letak astronomis, ada yang namanya letak astronomis Indonesia. Jadi kalian harus tahu letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis Indonesia. Kalian harus tahu ada beberapa akibatnya ketika Indonesia berada di letak astronomis Indonesia tersebut yang tadi Ibu sudah sebutkan. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim. Jadi kita itu cuma mengenal 2 musim, hujan dengan kemarau. Dan juga memiliki curah hujan dan kelembapan yang tinggi. Akibatnya Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya. Pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun dengan temperatur suhu rata-rata 27 derajat Celcius. Panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, ada yang namanya WIT, meliputi Maluku dan Papua, waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Timur, Selatan, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat, dan waktu Indonesia Barat atau WIP, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Itu pengaruh letak astronomis Indonesia. Selanjutnya, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau posisi daerah tersebut dibandingkan dengan posisi daerah lain. Secara geografis, Indonesia berada diapit oleh 2 benua besar, yaitu benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Dan juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan selatan, serta Samudra Pasifik di sebelah timur laut. Jadi kesimpulannya, letak geografis Indonesia itu ialah letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dengan 2 samudra. Benua apa saja? Asia dan Australia, serta samudra apa saja? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas geografisnya kalian bisa baca di sini. Dari utara itu Selat Malaka, Malaysia Timur, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan. Dari timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selatan Laut Arafuru, Laut Timur dan Samudra Hindia, Barat Samudra Hindia. Ini adalah letak geografis Indonesia. Dilihat dari kenyataannya. Nah, sama dengan pengaruh letak astronomis, secara geografis juga berpengaruh terhadap keadaan alam Indonesia. Pengaruh letak geografis tersebut. Yang pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Sebab Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan hujan. Lalu memiliki iklim musim, dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Udaranya selalu lembab karena mengandung uap air dan hujan, berada di daerah tropis dengan panas yang merata sepanjang tahun, dan kaya akan sumber daya alam. Itu pengaruh letak geografisnya. Selanjutnya, secara keadaan pengaruhnya terhadap keadaan penduduk dan kekayaan alam, letak geografis tersebut, letak negara yang relatif dekat dengan negara-negara lain. Kita itu strategis negaranya. Menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional, memiliki keanekaragaman flora dan fauna serta keuntungan politis. Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Nah, ini yang kurang bagus karena ketika budaya asing yang masuk itu tidak bisa disaring atau kalian tidak selektif untuk mengikutinya, bisa saja itu berdampak negatif karena kalian mengikuti contoh yang tidak baik. Kecuali budaya asing tersebut yang bagus-bagus, kalian ikuti itu malah bagus. Seperti itu. Lalu yang terakhir, tentang letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis? Itu letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi. Secara geologis, Indonesia merupakan dari 2 buah rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu rangkaian pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Sirkumpasifik. Indonesia juga terletak pada pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng litosfer, lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan juga berada di 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, Sahul, dan daerah Laut Pertengahan Australia Asiatis. Nah, apa pengaruhnya? Sama dengan pengaruh letak astronomis dan geografis.
Pengaruh letak geologis Indonesia itu banyak dijumpai gunung berapi di wilayah Indonesia, sehingga banyak wilayah Indonesia yang memiliki tanah yang subur. Namun demikian, hal itu juga menyebabkan Indonesia rawan dengan bencana alam, seperti gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Ini pernah kejadian-kejadian yang pernah dialami Indonesia ketika terjadi gunung Merapi di Jawa Tengah, meletus, lalu tsunami di Aceh tahun 2004, lalu gempa bumi. Ini semua akibat dari letak geologis Indonesia. Tapi ada dampak positifnya karena dapat wilayah Indonesia terletak di daerah pegunungan atau lipatan bumi memberikan potensi sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, timah, emas, nikel, dan lain-lain. Itu dampak positif pengaruh letak geologis Indonesia. Baik, sekian penjelasan Ibu tentang letak dan luas Indonesia. Ibu berharap kalian semua paham, khususnya apa itu letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia, serta apa saja pengaruhnya. Mungkin kalian dengar Ibu terlalu cepat, karena ini untuk mengurangi durasi video, jadi semoga kalian paham. Silakan kalian pause-pause kalau ada penjelasan yang ingin kalian tulis, lalu kalian pahami seperti itu. Selanjutnya silakan kalian kembali ke WA grup, lalu lihat petunjuk apa yang diberikan guru kalian, petunjuk apa yang Ibu berikan setelah menonton video ini. Silakan kalian buka Classroom, lalu lihat tugas kelas untuk mengerjakan evaluasi 3. Dan ingat, jawabannya itu berdasarkan hasil pengamatan video yang kalian nonton. Terima kasih.